Jengkol baunya sih nyengat, tapi siapa sangka ternyata di balik aromanya yang memukul ada manfaat luar biasa yang jarang orang tahu. Bukan cuma enak buat sambal, jengkol juga bisa bantu lawan anemia, bahkan jaga gula darah. Tapi bener nggak sih? Atau cuma mitos doang? Yuk simak videonya sampai habis. Jengkol atau Arkedendron Pochiflorum adalah tanaman khas Asia Tenggara yang populer di Indonesia karena rasanya yang khas dan aromanya yang menyengat. Meskipun sering diperdebatkan karena baunya, jengkol memiliki berbagai manfaat dan khasiat untuk kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Berikut adalah manfaat dan khasiat jengkol. Pertama, sumber protein nabati. Jengkol mengandung protein cukup tinggi, penting untuk pembentukan sel dan jaringan tubuh, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Kedua, kaya serat. Serat dalam jengkol membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Ketiga, mengandung antioksidan. Jengkol mengandung senyawa antioksidan, seperti flavonoid dan fenolik yang membantu melawan radikal bebas penyebab penuaan dini dan penyakit kronis. Keempat, mencegah anemia. Kandungan zat besi dalam jengkol berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia, kurang darah. Kelima, mengontrol gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak jengkol dapat membantu menurunkan kadar gula darah, berpotensi baik untuk penderita diabetes tipe 2 dengan pengawasan. Keenam, menjaga kesehatan jantung. Kandungan mineral seperti kalium di dalamnya membantu mengontrol tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Ketujuh, bersifat diuretik alami. Jengkol dapat membantu melancarkan buang air kecil yang bermanfaat dalam proses detoksifikasi tubuh. Catatan penting, bahaya konsumsi berlebihan. Jengkol mengandung asam jengkolat yang jika dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan keracunan jengkol-jengkolan, yaitu gangguan pada ginjal atau saluran kemih. Gejalanya bisa berupa nyeri saat buang air kecil, urin berdarah, atau bahkan gagal ginjal akut. Konsumsi jengkol sebaiknya dibatasi dan dimasak dengan benar untuk mengurangi risiko tersebut. Tips aman konsumsi jengkol: rebus jengkol dengan air banyak dan buang air rebusannya. Hindari konsumsi jengkol jika punya riwayat penyakit ginjal. Minum banyak air putih setelah makan jengkol. Jengkol meskipun lebih dikenal sebagai bahan makanan, juga memiliki potensi penggunaan sebagai obat tradisional berkat kandungan nutrisi dan senyawa aktifnya. Berikut adalah beberapa penggunaan jengkol sebagai obat tradisional atau penunjang kesehatan. Pertama, obat tradisional untuk anemia, kurang darah. Khasiat: kandungan zat besi dalam jengkol dapat membantu meningkatkan produksi sel darah merah. Cara konsumsi: jengkol dimasak, direbus atau ditumis, dan dikonsumsi sebagai lap dalam jumlah wajar. Kedua, obat cacingan khususnya pada anak-anak. Khasiat: dalam pengobatan tradisional, jengkol tua yang dibakar lalu dimakan dipercaya dapat membantu membasmi cacing dalam tubuh. Efektivitasnya belum terbukti secara ilmiah dan sebaiknya digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti obat medis. Ketiga, obat tradisional untuk diabetes. Khasiat: beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa ekstrak jengkol dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Bentuk: biasanya digunakan dalam bentuk ekstrak, daun atau biji jengkol dalam pengobatan herbal, namun harus dengan pengawasan. Keempat, peluruh kencing diuretik alami. Khasiat: membantu melancarkan buang air kecil, sehingga bermanfaat untuk detoksifikasi dan menjaga fungsi ginjal. Catatan: harus hati-hati karena asam jengkolat justru bisa memicu gangguan ginjal jika dikonsumsi berlebihan. Kelima, obat sakit mah versi tradisional. Dalam beberapa budaya lokal, jengkol yang sudah direbus dan dikupas dipercaya dapat meredakan gejala mah ringan, namun tidak direkomendasikan secara medis, apalagi bagi penderita mah akut karena bisa memicu produksi gas. Keenam, antimikroba alami. Penelitian laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak jengkol memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa mikroorganisme, termasuk E. coli dan Staphylococcus aureus.
Potensi ini menjanjikan untuk pengembangan produk herbal antimikroba, tetapi belum umum digunakan secara luas. Peringatan penting, jengkol bukan obat utama dan bukan pengganti pengobatan medis, terutama untuk kondisi serius seperti diabetes, gagal ginjal, infeksi serius. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan jengkol sebagai bagian dari pengobatan, terutama jika kamu memiliki masalah kesehatan tertentu.